لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ويقدر الله ما في أنفسكم وأنتم تحسبون كتاب ويغفر من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا
kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada malam hari ini Allah senantiasa masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita hadir kita di sini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarganya, para tabi'in, selaku dan kita selaku umatnya mudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelumnya kita hormati Tuhan kita Bapak Pradas Pak Ali Samsul Hussein, alhamdulillah hadir kepada kita semua, Bapak-bapak semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang masalah alam barzah. Cuman kita tidak pernah tahu keadaan mati kita secara husnul khatimah atau tidak. Pada kesempatan malam ini insyaallah akan saya sampaikan beberapa ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana yang dirangkum oleh para alim ulama, dan beberapa dalil yang kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita inginkan dan itu adalah pencapaian kita selama kita hidup di dunia, tidak lain adalah kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kajian kita sebelum mati kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita inginkan. Ya, lantas amalan apa? Ya, lalu ciri-ciri seperti apa? Apakah ciri-ciri yang akan kita kaji malam ini ada nanti salah satunya yang akan kita alami dalam kehidupan kita nanti, yang hidup kita ini hanya satu kali seumur hidup. Apa ciri yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Yang pertama, ciri orang mati dalam keadaan husnul khotimah yaitu ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya saya sering sampaikan, ketika ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, jangan baca Al-Quran, jangan dibacain Yasin. Orang lagi dalam sakaratul maut, talqin, baca kalimat la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Entah ayat membaca Yasin, ya, baca ayat kursi, saja bana atau baca Quran di ruangan itu entah. Ini sudah atas mayit dalam keadaan sakaratul maut, talqin la ilaha illallah. Terus sadar, sirah anak sebelah kanan angkat kurang, la ilaha illallah, kecilkan dia. Entah la ilaha illallah, dia baca la ilaha illallah. Entah gitu. Kata si zaman sakaratul maut bingung, katanya kalimat mau dia ayo dulu bukan maut belum baca la ilaha illallah. Terus anu berarti eta keluargana misalkan terus saya jadi nanti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, ayo aku baca la ilaha illallah. Zaman ke sakaratul maut bacana sekali-sekali la ilaha illallah aja mesti diresapi. Bukan bisa kita baca ya, di calon mayit baca dari la ilaha illallah. Terus bisa mengucap pun la ilaha illallah, alhamdulillah. Terus cicing itu kudu yang ngomong. Ya. Misalkan si calon mayit nyebut haus. Ya, biar minum. Berarti kita kudu ditalkinkeun deui. Amun maut geus maca haus, itu maca la ilaha illallah, berarti akhir kalimatnya kalimat haus maut. Ya, atau kudu dibacakeun deui. Manehna kudu maca deui kalimat la ilaha illallah.
Nah itu misalkan anu sakaratul maut tong ditinggalkeun. Geus pokona tong maca Quran, geus baca kalimat eta. Abi anu dibaca ke di akhir kalimatna kalimat la ilaha insyaallah ya anu hirupna selalu berbuat amal baik, selalu berbuat amal saleh dipermudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu yang kedua, ciri orang yang husnul khotimah ya, itu meninggalnya dengan adanya keringat di dahi. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Buraidah bin Hasib ya, dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan pada saat itu. Ia menjenguk saudaranya yang sakit, lalu ia menemuinya tengah sakaratul maut. Nah di dahinya ini berkeringat, berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah SAW orang mukmin meninggal dalam keadaan mengeluarkan keringat di dahinya. Insya Allah itu orang dalam keadaan husnul khotimah. Misalkan ayat maut, barangkan asok takziah, asok ningali heula kan dibuka. Ya, isi mayit ternyata di dahina aya keringat. Kata jelema berarti maut dalam keadaan husnul khotimah. Kita Allah jelema mayit manggil kesan-kesan besar. Kesan kurang pakai cai aktual berkat tinggal husnul khotimah itu. Kata keluar sorangan. Ya, keluar sorangan. Kusababna, kusabab berarti imanannya kata kuana selama hidupna. Kusabab loba amal sholat dan loba amal kebaikan selama hidupna. Tanpa dua. Lalu yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah cirinya mati pada hari Jumat atau pada siang hari di hari Jumat. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu fitnatul qabri. Tidaklah seorang mukmin yang meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat pada siang harinya kecuali Allah angkat derajatnya dan menjaganya dari fitnah kubur. Jelema anu geus aman dan dijauhkeun ku Allah tina fitnah kubur mau ditanya man rabbuka siapa nabi eta fitnah kubur mau ditanya ke malaikat yang karwana di alam kubur soalna kunaon maut dalam keadaan husnul khotimah mautna di hari Jumat. Orang mau bisa masa di malaikat malakul maut orang pokona engke ada nyabun nyawa orang ke Jumat. Amun teu Jumat urang, amun teu malam Jumat pas urang maca Yasin mau bisa dipesan ya al-mautu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maut mau bisa dipadangkeun, mau bisa diawalkeun. Malaikat urang keur salat menarik cabut nyawa urang ayeuna we. Urang keur ngaji menarik cabut nyawa urang ayeuna we, mau bisa. Atau di TKR malaikat jeung orang keur dipasang ya, mun arek nyabut nyawa urang teh mun geus nepi mah urang keur maca Quran, masa kitu mau bisa. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu bisa diawalkeun, itu bisa diakhirkeun. Kata mengalana kematian. Lalu yang selanjutnya, yang keempat orang yang meninggal karena taun. Apa itu taun? Penyakit wabah. Kemarin orang Covid, corona, aya jelema anu maot karena Covid, insyaallah eta maotna dalam keadaan husnul khotimah. Karena sebab kunaon? Karena sebab kena wabah. Kena taun. Karena cek Rasulullah SAW mati karena penyakit adalah syahid bagi setiap seorang muslim. Ia diriwayatkan dengan hadis Bukhari. Karena kemarin itu dinamakan orang kepolisian karena Covid yang pasti kepolisian terus dijadikan ke Rasulullah deh. Oh betul kan? Maut itu maut dalam keadaan syahid. Ini Covid. Masker pada itu ayat WFH ini saja banyak. Tuh. Lalu yang selanjutnya orang yang meninggal karena sakit perut, penyakit yang berhubungan dengan perut, naonta mah, kanker, usus buntu, lambung, asup. Ya, kolera,
Pokoknya anu dina perut we ya, disentri, terus ginjal. Pokoknya anu penyakit dina perut geus pasti lambung Pak Haji. Ya, usus, ginjal dina perut, aya jelema anu maot gara-gara aya penyakit dina beuteungna, maot eta maotna dalam keadaan husnul khotimah. Supaya ketemu itu. Amin. Supaya Ya, langsung 70 kompak. kompak. Jantung geus pasti dina beuteung. Nah, dina beuteung. Aya kan masuk anu, ini aku langsung leungit. Ketika mau dina hati mah biasanya penyakit aing gitu. Apa nyata aing mah beda. Penyakit aing beda. Penyakit aing. Nah, jelema anu maot disababkan kena penyakit anu aya dina beuteungna maot. Makana mun aya nyeri-nyeri beuteung, ini tahan we. Ini mesti kuat aja di sana maot. Geus dijamin Pak Haji. Geus dijamin maotna husnul khotimah. Geus pasti maot karena disababkan karena husnul khotimah karena eta nyeri beuteung dijauhkeun dina siksa kubur, dina fitnah kubur. Itu orang kesian maut dalam keadaan husnul khotimah, komo tina ciri-ciri itu tadi, orang aman di dalam kubur. Sama kan? Dan saya bukan ke dokter. Jadi hidup deui. Lambung. Kabar air mana ke dokter? Kata ikhtiar abis naon, abis orang lebih taat, lebih menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kan mau nyeri, sholat itu waktu sudah terbaik. Nah, kusabab orang nahan ini. Nah, aya naon pasti orang. Nah, makanya orang gering berobat ke rumah sakit. Kata ikhtiar orang apa naon tadi orang dipanjangkan umurna jeung naon jeung makin taat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya amun orang tergering lain dokter sebenarnya Pak Haji di jangan. Baiknya Pak Haji datang ke dokter. Pasti ke dokter ditanya, "Dari naon?" Pugu orang ke rumah sakit. Harus berobat. Dokter masih nanya tuh. Malah ditanya Pak Haji, "Dari naon?" Kan? Itu dokter. Sarua. Nah, orang buka motor, kempes, datangnya ke mana? Ke bengkel, ke tambal ban. Terus kubu orang ke tambal ban, kan bener motor, tukang tambal ban masih nanya ke orang. Nah orang mau rusak, padahal periksa ya kan? Nah, iya, pertanyaan tahu nih. Amun kurang haus, amun kurang lapar, secara tidak langsung pasti amun kurang haus minum. Amun kurang lapar, pasti makan. Padahal itu pertanyaan tauhid yang ada dalam diri kita ketika kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti pikiran kita padahal Allah sedang menguji kita, mengetes kita. Ketika Allah sedang menguji dalam hal-hal seperti itu, apakah kita sakit, apakah kita diberikan musibah, bencana dan lain sebagainya, motor mogok, mobil mogok, ingat langsung ke Allah tuh, nah eta. Aduh, iya, obatnya iya, obat kadang kurang pokok ke Allah. Aduh, ya Allah, motor langsung nyaman. Aduh, bengkel gimana? Coba orang ke mogok di jalan langsung ingat ke Allah, eta. Yang dimaksud kita langsung bilang ketika ada permasalahan dalam kehidupan orang, jalan orang langsung ingat ke Allah, makanan orang ke loba masalah, loba ujian. Solusi mana nomor 17? Anu pertama kudu kurang jangan sangat Allah. Aya masalah kieu datang ke Allah. Masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, langsung lompat nyaman ke Allah. Nah, makanya harus minta doa ke Allah agak maksa. Ya Allah, kurang hidup misalkan 20 tahun masih keadaan miskin pasti. Ya Allah, Engkau maha kaya, ya Ghani, ya Mughni. Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha pemberi rezeki. Kalau kepada Engkau saja saya meminta rezeki, lalu Engkau tidak berikan rezeki, kepada siapa lagi hamba meminta ya Allah? Kita minta protes tadi. Protes ke jelema, menang terlagi. Menang ya. Kamu protes ke Allah, Kalau di kamu ke Allah. di peta.
dipentak kalau Oh iya, benar. Udhuni wastajib mintalah kepadaku maka akan aku beri. Benar. Keluh kesama ke Allah terus. Orang keluh kesah ka jelema di beres solusinya tak jelema baji. Moal. Orang loba dosa minta ke Allah, ya Allah, Anta Ghaffar, Engkau Maha Pemberi, Engkau Maha Pemberi ampun. Kalau kepada yang memberi ampun saja tidak memberikan ampun kepadaku, ya Allah, kepada siapa lagi akan meminta ampun kalau bukan kepadamu? Nah, doa gitu. Jadi ayat penegasan. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi jodoh. Kalau kepada yang memberikan jodoh saja tidak memberikan jodoh, kepada siapa lagi hamba harus meminta jodoh? Minta ke Allah. Rezeki minta ke Allah, pengampunan dosa minta ke Allah, segalanya minta ke Allah. Nah, minta penegasan seperti itu. Nah, jadi keluh kesah segala apapun engkau kaji lemah, terus kalau Allah yang menciptakan orang. Lanjut. Lalu yang selanjutnya tak jadi betul tanya. Dan yang betul jadi nyambung kali apa ini? Dan selanjutnya orang yang meninggal karena tenggelam atau al-gharib. Ya. Tenggelam karena kejatuhan bangunan, tebing. Ya, tengah bangun atau gawe di bangunan, ketiban bangunan. Maut, insyaallah dakhalal jannah. Asyhadau khamsatun, kata Rasulullah SAW. Orang yang mati syahid itu ada 5. Ya, orang yang meninggal karena penyakit taun, tadi di atas kita bahas. Ya. Lalu sakit perut, tenggelam. Ya. Lalu orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan orang yang meninggal fi sabilillah, meninggal di jalan Allah. Ya. Makanya orang ke laut kita sengaja aja orang tuh bisa menang deh, karena mungkin lepas sakit, kamu bunuh diri berarti, ya, kalau gitu, ya, misalkan orang bermain kapal, tiba-tiba ya tsunami misalkan, alhamdulillah, ya, terus pasti, anu kena dampak tsunami di Aceh, amun eta jelema anu beriman ke Allah, kata mati syahid sadayana. Anu teu beriman, orang kafir, non muslim tetap moal asup surga, lain asup karena syahid. Tapi anu orang mukmin karena tsunami harita maut, Allah kata dakhala jannah, masuk ke surga. Moal aya fitnah kubur, moal ditanya man rabbuka man nabiyuka, malaikat nanya pos kitu ka jelema anu mati syahid itu pun Allah, hei malaikat eta jelema keur hirupna mati syahid kudu ditanya man rabbuka man nabiyuka. Enggeus janji kaula ka anjeunna cek Allah Subhanahu wa taala. Jelema anu mati syahid dibebaskeun tina fitnah kubur. Allah Allah. Ya. Nah, anu gawe bangunan tongsian. Apa orang gawe bangunan. Pemindah. Insyaallah gawe bangunan mah maot katiban kamarian katibannya kan gawe didinya. Kudu nama maot eta. Ya. Tapi hirupnya alhamdulillah langsung dibawa Pak Haji kamari PRPR. Diberi kesempatan ya. Abeh taatna ibadah ka Allahna lebih getol deui tidak kesempatan eta. Nah, viral eta asup kana grup LPM kelurahan. Nah, alhamdulillah ngan janjieuna doang eta. Karena kan kesabaraha batakona ge batako baheula tapi jadi dia hukum. Terus diurut oleh rumah sakit masih diurut. Lalu yang selanjutnya orang yang meninggal dalam suatu urusan atau sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang sedang meninggal dalam perjalanan dakwah, ya. Para alim ulama, para kiai yang sedang dakwah lalu dia meninggal di perjalanan, matinya mati syahid. Ya. Orang yang sedang menuntut ilmu, kayak anak-anak orang asup ke pondok pesantren, ya. Maut ke pondok pesantren, insyaallah husnul khatimah. Ayo berziarah maut di jalan, insyaallah husnul khatimah. Itu bisa jadilah. Ya, jadi lain anu mangkat perang jihad doang. Ya. Tapi anu nuntut ilmu ge insyaallah bisa jadilah. Bapak mangkat ngaji di imah ka dieu. Di jalan ketabrak motor maut. Encan nepi ka pengajian kata mati syahid.
karena di mana deket motor bola nyebrang bola lain abis kata berat mobil pasti abis pahalana makin bahwa setiap langkah kita menuju majlis taklim, semakin banyak langkah kita semakin banyak rumput dan tanah yang mendoakan kita. Nah, seperti itu. Kurang maut di pinggir jalan itu sabar misalkan diributkan, kurang terkuat tumpang misal boga jantung kaget karena itu mangkat maut di pinggir jalan. Nah, pas udah pengajian mah apa sih anu karena biasanya hadir ke pengajian pasti tinggal di hotel innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah kita maut sakit. Lalu seorang wanita yang meninggal karena melahirkan sudah pasti. Ini sudah banyak dibahas dan ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid, kematian seorang wabah taun dan lain sebagainya. Di antaranya juga yang mati syahid adalah seorang wanita yang melahirkan seorang anak yang berumur. Ya, karena Abi yang mengaji di ibu akan lulus 40 tahun 50 tahun ngalahirkan diri atau sian misalkan maut terkuat maut dalam keadaan syahid fisabilillah itu udah janji Allah Subhanahu wa taala karena seorang wanita yang mengandung yang melahirkan seorang anak itu udah dalam keadaan hidup dan mati ya. Dan cek hadis Rasulullah dalam satu riwayat anu juga ngarasakeun sakaratul maut eta teh awal haji. Keirahan merasakan sakaratul maut keur ngalahirkeun. Urang mah can bisa ngarasakeun sakaratul maut. Seorang itu ngarasakeun sakaratul maut keira keur melahirkan. Soal pernah eta hidup dan mati. Keluar hidup berarti berhasil. Namun sampai maut janji Rasulullah SAW. Lalu yang selanjutnya orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya. Ya Rasulullah, seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Saya dijamret di jalan. Saya mempertahankan harta saya atau saya biarkan saja? Pertahankan hartamu kata Rasulullah. Lalu kalau saya dibunuh, mati, engkau mati dalam keadaan syahid. Tapi kalau saya membunuh si pencurinya, dia masuk neraka kata Rasulullah. Ini riwayat Rasulullah. Seorang sahabat datang ke Rasulullah karena amun ayah begal, jamret, tangkangan para saya. Manehna pakai tembakan, pakai naon, urang ditembak maut karena mempertahankan harga diri dan harta urang, kan motor teh harta urang. Anu tas bawa harta urang, harga diri urang ya kan harta urang. Harga diri orang, ya kan titipan ke Allah kudu dijaga. Dijamret orang maut, dibegal, atau maut ada dalam keadaan sakit. Kata Rasulullah pertahankan hartamu. Memahna maut, kami nanti neraka asal dengan neraka. Kamu orang membunuh begal, tidak ada di Indonesia mah. Lalu yang terakhir, orang yang meninggal dalam keadaan mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Insya Allah kita selalu mengerjakan amal soleh dan amal kebaikan. Salah satunya adalah kita selalu di sholat jamaah, ya. Tidak pernah meninggalkan sholat, amal soleh, silaturahim, berbuat baik kepada orang tua, menyantuni anak yatim, bersedekah, infak, sedekah, kita punya harta sedikit meskipun cukup untuk diri kita, tapi kita masih mau berbuat sedekah. Kata Allah dalam surah At-Talaq, "Yunfiq du sa'atin min sa'ati, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu." Sebaik-baiknya jelema anu alus bersedekah, boga harta sakitu-kituna tapi daek sedekah. Ada duit 5.000, duit dengan 5.000 nah yang dahar tadi penting, tapi daek eta nyedekahkeun duit nu diboga nang 5.000 eta sebaik-baiknya sedekah. Yunfiq du sa'atin min sa'ati Allah. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Tapi tinggal ayat selanjutnya, sanggeus kurang sedekah ku duit nu sabogangan sakitu-kituna, ya saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kita mengalami kesulitan. Kan orang udah duit, sanggeus kurang keboga duit, kurang dalam keadaan susah.
saya ja'alullah ba'da usri. Allah akan memberikan kemudahan setelah kita mengalami kesusahan. Karena ayat surat diamalkan terus, bisa dibaca terus setiap sholat. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wa alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dhahrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi janji Allah ketika kita dalam keadaan sulit, Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan yang kita alami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehingga kita bisa kembali lagi menuntut ilmu insya Allah. Barangkali ada yang bertanya sebelum ditutup kajian ini. Assalamualaikum dan sebagainya. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjut lagi masalah fikih sholat. Kita coba kupas di bagian fikih mazhabul arba'ahnya. Jadi pendapat imam empat mazhab, menurut Imam Syafi'i seperti apa, Imam Hambali seperti apa, Abu Hanifah dan Imam Malik, dan nanti kita bahas di minggu depan insyaallah. Kita tutup terlebih dahulu dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdalil Qur'an Amin.